Ya, selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Bram dari kelompok 9 KKN reguler UKDW. Di sini saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat buku kas harian secara sederhana menggunakan platform Microsoft Excel. Adapun dari Bapak Ibu warga sekalian juga bisa menggunakan buku tulis biasa jika tidak memiliki perangkat laptop ataupun tidak memiliki aplikasi Microsoft Excel ini. Yang pertama, kita akan buat dulu formatnya. Untuk formatnya bisa dibuat dengan format seperti ini. Pertama, di sini untuk judulnya kita namai dengan buku kas harian. Kemudian setelah judulnya kita berikan nama toko kita. Misalnya di sini kita beri nama PT Wedang Tahu Bulak. Kemudian bawahnya periode. Di sini misal kita gunakan periode sekarang yaitu bulan Juli. Ya, lalu selanjutnya kita akan membuat tabelnya, di mana terdiri dari tanggal, kemudian uraian, debit, kredit, dan saldo. Untuk tanggal kita isi mengenai tentang tanggal transaksi kita. Kemudian untuk uraiannya, agenda apa yang kita kerjakan pada waktu itu. Dan untuk debit adalah untuk mencatat arus kas uang yang masuk. Sedangkan kredit untuk arus kas uang yang keluar. Dan saldo adalah untuk akumulasi total dari uang kita. Selanjutnya kita buat saja tabelnya. Atau ini bisa kita rapikan dengan kita blok, kemudian pilih merge and center. Begitupun seterusnya. Kemudian untuk uraian kita buat lebih panjang. Untuk bagian tanggal, formatnya kita ubah menjadi short date. Sedangkan untuk debit, kredit, dan saldo kita ubah menjadi counting. Bisa diklik aja yang bagian ini. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan dahulu bagian apa saja yang masuk ke dalam transaksi debit dan bagian apa saja yang masuk ke dalam transaksi kredit. Untuk bagian yang masuk ke dalam transaksi debit, contohnya adalah seperti setoran awal atau modal awal, di mana kita menyetorkan uang kita pada perusahaan kita. Kemudian hasil penjualan kita, penerimaan piutang, dan juga tambahan modal. Itu adalah contoh yang masuk ke dalam transaksi debit. Sedangkan untuk transaksi kredit, contohnya adalah pembelian perlengkapan dan juga peralatan, kemudian pembayaran gaji, dan tagihan seperti
listrik, air, telepon, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada biaya transportasi, dan yang terakhir adalah pembayaran hutang. Itu adalah transaksi-transaksi yang masuk dalam transaksi akun kredit. Langsung saja kita mulai contohnya. Misal di tanggal 1 bulan Juli 2021 itu uraiannya yang pertama kita ada setoran awal atau mendapatkan setoran dari dana sisa dari bulan yang lalu. Untuk setoran awal berarti kita akan memperoleh uang. Berarti misalnya kita memperoleh uang 1 juta. Nah, maka bagian saldo yang pertama jumlahnya sama dengan jumlah yang kita dapatkan. Kemudian pada tanggal 2 misalnya kita transaksi untuk membeli bahan baku. Nah, bahan baku dari wedang tahu. Nah, misalnya seperti itu ya, teman Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, jika kita membeli bahan baku, maka uang kita pastinya keluar. Oleh sebab itu, ini merupakan transaksi kredit. Nah, misalnya pembelian bahan baku itu seharga 100.000. Nah, kemudian pada bagian saldo, caranya adalah sama dengan saldo awal pada setoran awal tadi, kemudian ditambahkan dengan debit dan dikurangkan dengan yang kredit. Jadi per tanggal 2 saldo kita berjumlah Rp900.000. Kemudian misal kita pada tanggal 5 kita transaksi membayar tagihan listrik. Nah, misal kalau kita membayar tagihan listrik berarti kita akan mengeluarkan kas kita. Berarti merupakan transaksi kredit. Misalnya kita membayar listriknya 50.000. Kemudian untuk sejumlah saldonya dilakukan dengan cara total saldo yang sebelumnya yaitu 900.000 ditambah transaksi debit dikurangi transaksi kredit. Maka akan muncul hasilnya Rp850.000. Selanjutnya misal tanggal 10 bulan 7 kita mendapatkan tambahan modal. Nah, kalau kita mendapatkan tambahan modal berarti kan kita mendapat tambahan uang. Misal kita mendapat uang 500.000. Kenapa dimasukkan ke debit? Ya karena jumlah uang kita bertambah. Dan sedangkan jika uang kita berkurang maka akan masuknya ke dalam transaksi yang kredit. Nah, untuk menghitungnya juga sama, yaitu sama dengan saldo yang awal. Kemudian untuk menghitung saldonya sama, yaitu total saldo sebelumnya ditambah dengan transaksi yang debit dan dikurangi transaksi yang kredit. Begitu seterusnya menyesuaikan dengan transaksi yang terjadi pada UMKM kita. Sekian dari saya, terima kasih.